Kisah kolor ijo, teror santet pemburu perawan. Nama aku Rini. Aku jurnalis magang di salah satu media lokal di Surabaya. Pekerjaan ini, kata orang, penuh tantangan. Tapi aku tidak menyangka bahwa tantangan pertama yang aku hadapi bukan sekadar meliput berita banjir atau kecelakaan jalan tol, melainkan sesuatu yang lebih gelap, lebih menyeramkan, dan sampai sekarang masih membekas dalam mimpi burukku. Awal mula semuanya adalah saat aku menerima pesan dari redaktur, yaitu ada laporan dari desa Kunciwatu. Kasus aneh. 3 gadis muda ditemukan tewas. Periksa ke sana. Kalau memungkinkan, gali yang dalam. Gadis muda, tewas, aneh. Kata-kata itu membekas seperti tatapan tajam yang menyusup masuk ke tengkukku. Kupikir ini hanya kasus kekerasan biasa. Tapi saat aku tiba di desa itu, atmosfernya langsung terasa lain. Kunciwatu adalah desa yang seolah terjebak dalam dekade 1980-an. Jalanan tanah, rumah kayu berjajar rapi, dan hawa yang tidak biasa semacam tekanan yang tidak terlihat. Penduduk desa memandangku dengan tatapan waspada. Seorang perempuan muda berkerudung bahkan langsung membelokkan jalan saat melihatku memegang kamera. Aku tinggal di rumah kepala dusun Pak Marto. Lelaki tua ramah, tapi dengan mata yang terus mengawasi. Seolah takut aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Ada yang bisa saya bantu, Mbak Rini? Tanyanya malam itu. Di tengah gelap yang terlalu cepat datang di desa ini, saya ingin tahu lebih dalam soal kasus yang terjadi. 3 remaja perempuan tewas. Pak Marto menarik napas dalam, lalu menggeleng. Saya tidak bisa bercerita banyak, Mbak. Tapi orang sini bilang itu bukan perbuatan manusia. Aku diam, memandangi wajahnya yang mulai berkeringat meski malam dingin menusuk. Bukan manusia, dia mendekatiku pelan. Pernah dengar soal kolor ijo? Awalnya aku mengira itu hanya lelucon urban legend yang populer di tahun 1990-an. Tapi cerita Pak Marto terdengar terlalu detail untuk disebut khayalan. Dulu, katanya, ada orang yang ingin kaya secara instan. Dia datang ke gunung, melakukan perjanjian dengan makhluk halus. Dia diberi kekayaan, tapi syaratnya dia harus menyerahkan tubuh gadis perawan setiap bulan purnama. Aku mengernyit. Diserahkan maksudnya dibunuh? Tidak selalu. Kadang cukup dengan menghilangkan sesuatu yang paling suci dari mereka. Biasanya pakaian dalam. Wajah Pak Marto menegang. 3 gadis yang tewas kemarin, semuanya ditemukan tanpa celana dalam, dan tidak satu pun dari mereka mengalami kekerasan secara kasat mata. Tapi darah mengalir dari tubuh mereka, terutama bagian bawah. Aku menahan napas. Ini mulai terasa lebih dari sekadar kasus biasa. Yang terakhir, namanya Desti. Umurnya baru ke-15, ditemukan di kebun jagung. Pagi hari, tangannya masih menggenggam kain warna hijau yang berlumur lendir dan bau amis. Besoknya, aku bertemu seorang warga bernama Makna. Usianya mungkin hampir 70 tahun. Ia tinggal dekat kebun tempat Desti ditemukan. Makna bersuara lirih. Saya lihat sosoknya malam itu tinggi besar, lari seperti melompat di antara genteng. Badannya kayak terbungkus karung hijau. Matanya bersinar kuning. Aku mencatat, bapak atau ibu nggak sempat memanggil warga. Saya cuma bisa membaca ayat kursi, tapi badan saya nggak bisa gerak, seperti ditindih jin. Malamnya, aku tak bisa tidur. Di kamar, aku mulai memutar ulang semua informasi. Ada benang merah, ketiga korban, semuanya masih perawan. Semuanya ditemukan dalam kondisi serupa, dan semuanya entah bagaimana berhubungan dengan keberadaan kain hijau. Aku mulai berpikir, mungkin ini bukan hanya legenda yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti. Mungkin
Ada sosok yang benar-benar menggunakan kolor hijau untuk menutupi kejahatannya. Keesokan malam, aku memutuskan untuk diam-diam pergi ke kebun jagung, tempat Desti ditemukan. Aku membawa senter, kamera kecil, dan selembar kain sajadah yang dikatakan orang-orang bisa mengusir makhluk halus. Pukul 23,4, aku sudah berada di tengah kebun. Angin berembus pelan. Bulan menggantung sempurna di atas kepala. Aku menyalakan kamera, merekam kondisi sekitar, tapi mendadak, geledak petir menyambar tanpa hujan, dan di sela-sela cahaya itu, aku melihatnya. Di ujung kebun, sosok tinggi, mungkin 2 meter. Tubuhnya terbungkus kain hijau tebal, seperti karung pupuk. Matanya sumpah demi Tuhan bersinar kekuningan, dan mulutnya terbuka lebar, seolah menganga tanpa batas. Aku ingin berlari, tapi kaki terasa berat. Suara desahan seperti napas berat terdengar dari belakangku. Aku menoleh cepat, tak ada siapapun. Tapi saat aku balik ke depan, sosok itu sudah lenyap. Aku kabur dari kebun, napas terengah, sampai ke rumah Pak Marto. Dia melihat kamu, katanya datar. Apa maksudnya? Kalau kamu sudah melihat langsung, itu artinya kamu bukan hanya penonton. Kamu sekarang target. Aku membeku. Makhluk itu akan datang padamu. Tapi bukan sekarang. Dia suka main-main dulu. Bikin kamu takut. Tak enak ketakutanmu. Malam itu, aku mengunci kamar. 3 gembok, paku di jendela, dan sajadah di bawah bantal. Tapi tetap saja, sekitar jam 3 pagi, aku terbangun karena mendengar ketukan dari luar jendela. Tok, tok, tok. Aku mengintip perlahan. Ada sesuatu berdiri di luar jendela. Tak jelas bentuknya, tapi ada warna hijau, dan suara yang muncul bukan suara manusia, bukan pula hewan. Itu seperti desisan. Ses, perempuan, suci, dan dunia gelap seketika. Saat aku membuka mata, pagi telah datang. Tapi semua barang di kamarku, kamera, pakaian, tas teracak, dan kain sajadah itu, lenyap. Di lantai, hanya tersisa sepotong benang kain warna hijau, masih basah dan berbau amis. Aku tahu, ini belum berakhir. Bahkan mungkin baru saja dimulai. Meski cahaya pagi sudah menembus celah genteng, suasana kamar masih terasa pekat, seperti ada sesuatu yang belum selesai. Aku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena sadar satu hal. Aku sekarang target. Pak Marto masuk terburu-buru ke kamarku. Mungkin karena mendengar jeritanku tadi malam, wajahnya pucat. Dan saat melihat kain itu, dia langsung memejamkan mata. Bukan dari dunia ini, gumamnya lirih. Dia sudah meninggalkan tanda. Apa maksudnya? Tanyaku. Suaraku bergetar. Makhluk itu, kolor hijau, menandai kamu. Kalau kamu tidak pergi dari sini dalam 3 hari, dia akan menjemput. Aku mencoba mengabaikan kalimat itu, berusaha berpikir rasional. Pak, mungkin ini hanya orang yang menggunakan kisah horor ini untuk menutupi sesuatu. Kejahatan, pemerkosaan, atau apapun. Pak Marto menatapku dengan mata lelah. Saya tinggal di sini sejak saya lahir, dan setiap 20 tahun, sosok itu kembali. Dulu, tahun 1983, ada 6 gadis hilang. Mereka ditemukan tergantung di pohon randu tua, tanpa celana dalam. Semua penduduk tahu, tapi diam, karena kami juga tahu siapa yang memanggilnya. Aku tak bisa tinggal diam. Keesokan siangnya, aku mengunjungi Mbah Parni, dukun tua yang katanya sudah 3 kali berhadapan dengan kolor hijau. Rumahnya di pinggir desa, dikelilingi pohon pisang dan pagar anyaman bambu. Saat aku datang, Mbah Parni sedang menaburkan garam kasar di sekeliling rumahnya. Biar dia nggak masuk, katanya datar. Aku memperkenalkan diri, lalu menceritakan apa yang kualami. Ia hanya mengangguk perlahan.
Kamu harus tahu, kolor ijo bukan sekadar hantu. Dia itu tumbal, perjanjian, santet. Siapa yang memanggilnya? Dia menatapku tajam. Dulu, ada orang bernama Warto, dukun sakti. Dia ingin kekayaan dan kekuasaan. Datang ke Gunung Pegat, bawa darah perawan, dan perjanjian pun dilakukan. Tiap bulan purnama, dia harus kasih tumbal. Dan dia masih hidup. Tapi janjinya belum selesai. Dan satu-satunya cara agar kolor ijo tetap hidup adalah kalau seseorang melanjutkan perjanjiannya. Aku terdiam. Yang meneruskan pesugihan ini sekarang, lanjut Mbak Parni. Bukan Warto, tapi keturunannya. Aku mulai menyelidiki data warga lama. Di belah desa, aku menemukan buku catatan penduduk era 80. Nama Warto tercatat pernah tinggal di Dusun Randuetan. Nama anaknya, Samsul Warto. Lahir tahun ke-1983. Tapi anehnya, catatan kematiannya juga tercatat di tahun yang sama. Aku menunjukkan ini ke Pak Marto. Dia tampak gugup. Itu salah catat. Mbak, Samsul masih hidup, tapi kami hapus dari data. Kenapa? Karena dia bukan anak biasa. Sejak kecil, dia bisa melihat hal yang tak terlihat. Orang bilang dia pewaris Warto. Aku mencari tahu siapa Samsul sekarang. Ternyata dia tinggal di rumah besar dekat masjid, rumah paling megah di desa ini. Ironisnya, dia sekarang kepala RW, disukai warga karena dermawan dan sering menyumbang untuk acara-acara desa. Aku mencoba menemui dia. Pria berumur 40-an dengan wajah halus dan senyum ramah. Tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang. Matanya terlalu tenang, terlalu kosong. Kamu dari media? Tanyanya dengan senyum lebar. Ya, saya tertarik soal kasus gadis-gadis yang meninggal. Dia tertawa pelan. Mbak, ini desa, banyak hal yang tidak bisa dijelaskan pakai logika. Mungkin mereka hanya apes, kena penyakit, kecelakaan. Apa Anda percaya soal kolor ijo? Ia terdiam sesaat, lalu menjawab, saya percaya bahwa ketakutan bisa jadi senjata. Dan kalau orang percaya, maka apapun bisa jadi nyata. Pulang dari sana, perasaan tidak enak terus menghantuiku. Malamnya, aku mengunci kamar rapat-rapat. Tapi pukul tuh pagi, suara itu datang lagi. Tok, kali ini bukan dari jendela, tapi dari atap. Aku menahan napas. Pelan-pelan mengintip dari lubang ventilasi. Sesuatu merayap di atas genteng. Kaki panjang, tubuh besar, dan kain hijau menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia seperti sedang main game di senda sesuatu. Tiba-tiba, ia berhenti, menoleh ke arah lubang ventil, dan mata kuning menyala itu menatap langsung ke arahku. Aku tersentak mundur, memukul meja, membuat bunyi keras, dan suara dari atap pun menghilang. Aku diam membatu. Tapi kemudian, ada suara di balik pintu kamar. Rini, suara itu bukan suara manusia. Serak, berat, seperti berlapis dua suara sekaligus. Perempuan, suci. Aku menjerit. Pintu berguncang, dan gelap. Semua lampu padam, bahkan ponselku mati total. Dalam gelap, suara napas berat itu semakin dekat. Langkah demi langkah, aku berlari, meraba-raba dinding, mencari pintu keluar. Tapi kamar terasa berubah, seolah lorongnya bertambah panjang. Dan kemudian, aku mencium bau amis yang menyengat. Di ujung lorong gelap, sesosok tinggi muncul, peyangan hijau, dengan kepala yang tidak proporsional besar. Kakinya tak menyentuh tanah, dan dari balik kain, suara lirih terdengar. Aku suka rasa ketakutanmu. Aku pingsan. Aku terbangun di rumah Mbak Parni. Entah siapa yang membawaku ke sana. Dia sudah menempel di kamu. Nak, ujar Mbak Parni sambil menumbuk kemenyan. Tapi kamu masih punya waktu. Kalau kita bisa putuskan perjanjian lama itu, kolor ijo
akan kehilangan kekuatannya. Bagaimana caranya? Tanyaku lemah. Kita harus kembali ke asalnya. Pohon randu tua, tempat perjanjian pertama dilakukan. Di mana itu? Dia menatapku tajam. Di ujung dusun, dekat makam tua. Tapi, kamu harus tahu, sekali kamu sana, tak akan bisa mundur lagi. Aku mengangguk. Sudah tak mungkin mundur. Malam itu, aku dan Mbak Parni bersiap, membawa sesajen, air doa, dan sebuah pisau pusaka. Sebelum berangkat, Mbah Parni berbisik, "Kalau kamu melihat sosoknya nanti, jangan tonjuk, jangan sebut nama, dan jangan sekali-kali menatap matanya terlalu lama." Kami berjalan di kegelapan, hanya ditemani obor kecil. Sampai akhirnya kami tiba di tempat itu. Pohon randu tua, besar, dan menjulang. Di bawahnya, tanah merekah seperti luka, dan di batangnya terukir tanda segitiga terbalik dengan titik di tengahnya. "Ini tempatnya," gumam Mbah Parni. Ia mulai membaca doa, menyiramkan air ke akar pohon. Angin tiba-tiba bertiup kencang, tanah bergetar, dan dari balik kabut, sosok itu muncul. Lebih jelas dari sebelumnya. Kolor hijau, tingginya lebih dari 2 meter, kulitnya hijau lumut, seperti bersisik, kakinya panjang dan terlipat aneh, dan matanya, mata itu menyala kuning menyilaukan. Suara gemuruh terdengar. Perjanjian belum selesai, darah harus dibayar. Tubuh Mbah Parni terangkat dari tanah, seperti didorong kekuatan tak kasat mata. Aku berteriak, berusaha menariknya. Tapi tiba-tiba kolor hijau menoleh padaku, dan ia berkata, "Kau tumbal selanjutnya." Kalimat itu menyusup seperti racun. Aku tak bisa bergerak, kaki terasa membeku, dan entah kenapa jantungku justru berdetak sangat pelan, seperti menyiapkan diri untuk berhenti. Namun, sesaat sebelum semuanya menjadi gelap, suara lantang terdengar dari balik semak. "Jangan hadapkan matamu ke dia," itu suara Pak Marto. Dia datang bersama beberapa warga, membawa obor dan taburan garam kasar yang langsung dilempar ke arah sosok kolor hijau. Suara desis keras terdengar, dan tubuh mengerikan itu mundur beberapa langkah, lalu menghilang dalam pusaran asap dan angin. Tubuh Mbah Parni jatuh ke tanah, keras, seperti karung kosong. Aku menghampirinya. Ia masih hidup, meski napasnya berat dan bergetar. Aku tak sanggup menahannya lama lagi, Rini. Tapi kamu harus teruskan penyelidikan ini. Bukan hanya dia yang menyerangmu, tapi manusia yang memeliharanya. Kisah harinya, aku kembali ke rumah Pak Marto. Tubuhku lelah, tapi pikiranku terus berpacu. Siapa sebenarnya yang memanggil kolor hijau? Siapa yang meneruskan perjanjian pesugihan dari Warto? Aku menanyakan hal itu langsung pada Pak Marto. Ia menunduk lama. "Aku tahu kamu curiga pada Samsul Warto," ucapnya akhirnya. "Tapi dia bukan satu-satunya kemungkinan." "Apa maksudnya?" Ia menatapku. "Warto dulu punya murid, pemuda yang diajari tentang pengikat jin, tentang bancakan darah. Dulu dia masih remaja, tapi haus kuasa. Nama pemuda itu Wiryo. Siapa dia sekarang?" Pak Marto menarik napas berat. "Kepala desa." Aku terdiam lama. Kepala desa Kunciwatu adalah pria tua ramah yang pertama kali menyambutku ketika datang. Wajahnya tak asing, senyumnya lebar, dan selalu mengajak warganya untuk doa bersama setiap malam Jumat. Dia pakai topeng. "Rini," kata Pak Marto, "orang berpikir dia pemimpin baik, tapi dia juga yang punya akses ke semua data. Saya tahu siap gadis perawan di desa ini, dan setiap kali purnama, satu nama akan hilang." Aku mulai mengumpulkan bukti, mengunjungi rumah-rumah korban, berbicara dengan orang tua mereka. Semuanya mengatakan satu hal yang sama.
anak mereka pernah menerima hadiah dari kepala desa. Entah berupa selimut baru, makanan, atau buku sekolah. Aku pikir itu perhatian beliau, kata ibu korban pertama. Tapi sekarang aku sadar itu mungkin tanda siapa yang akan diambil. Dan lebih anehnya lagi, aku menemukan fakta bahwa setiap korban terakhir kali terlihat mendatangi rumah kepala desa untuk mengambil hadiah yang dijanjikan. Malam itu aku nekat masuk ke rumah kepala desa. Pak Marto membantuku membuat alibi, sementara aku menyelinap dari belakang. Rumahnya besar dan kuno. Ada satu ruangan yang terkunci rapat. Tapi aku berhasil membuka dengan pin logam. Di dalam ruangan itu, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Kain-kain hijau, puluhan, terlipat rapi. Dan di tengah ruangan, sebuah altar batu dengan mangkuk tanah liat berisi darah kering. Di tembok tergantung foto para korban. Dipaku seperti trofi. Aku mengambil beberapa kain dan foto itu, lalu menyelinap keluar. Keesokan harinya, aku membawa bukti itu ke rumah Mbah Parni. Ia melihat kain-kain itu dan langsung melemparnya ke dalam api. Ini kain pemanggil. Mereka bukan sekadar simbol. Mereka perantara antara dunia manusia dan jin pesugihan. Apa kita bisa menghentikan semuanya? Tanyaku. Bisa. Tapi kita harus lakukan ritual pembatalan perjanjian darah. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh perempuan suci yang ditandai oleh jin itu sendiri. Mataku membelalak. Maksudnya, aku? Mbah Parni mengangguk perlahan. Kamu yang ditandai, kamu yang dipilih, maka hanya kamu yang bisa memutuskan ikatannya. Malam itu kami bersiap. Ritual akan dilakukan di bawah pohon randu tempat perjanjian pertama terjadi. Aku harus membawa pisau pusaka dan darahku sendiri, lalu membakar selembar kain hijau pemanggil di tengah lingkaran garam. Warga yang percaya ikut membantu. Mereka berbaris diam mengelilingi area, membawa obor dan bacaan doa. Pukul 00,0 tepat, aku duduk di tengah lingkaran garam. Jantungku berdetak cepat. Mbah Parni membaca mantra dari jarak jauh. Aku menggores ujung jariku dan meneteskan darah ke kain hijau. Angin berhembus kencang, kabut turun, dan suara dari balik pohon terdengar. Darah itu milikku. Sosok kolor hijau muncul dari kabut. Kali ini tubuhnya lebih besar. Punggungnya melengkung seperti kerbau. Tangannya menjulur panjang hingga menyentuh tanah. Ia melangkah maju. Lingkaran garam mulai retak. Aku menggenggam pisau, bergetar, dan mulai membacakan mantra yang diajarkan Mbah Parni. Tapi tiba-tiba dari balik semak kepala desa muncul. "Berhenti!" teriaknya. "Kalau kamu lanjutkan, semua akan lenyap. Kamu pikir orang-orang ini hidup dari sawah? Tidak, dari aku, dari pesugihan ini." Warga yang mendengar terdiam. Tapi aku berdiri. "Bukan kamu yang menentukan siapa hidup dan siapa mati," kataku. Ia tertawa. "Gadis-gadis itu hanya angka. Aku beri desa ini kehidupan. Dan sebagai gantinya, satu persatu harus mati." "Sudah perjanjian!" Aku melihat wajahnya berubah. Matanya membelalak. Kulit wajahnya mulai mengelupas seperti sisik. Lidahnya terjulur. Dia bukan manusia lagi. Aku berlari menuju altar, menyiramkan sisa darah ke kain hijau, lalu menyalakannya dengan api lilin. Api meletup besar. Sosok kolor hijau melolong keras. Kepala desa terhuyung lalu tubuhnya terbakar. Dari dalam, api hijau menyala dari matanya, dari malutnya, hingga tubuhnya meledak menjadi debu. Kolor hijau meraung seperti kesakitan, lalu tersedot ke dalam tanah bersama seluruh lendir, darah, dan amarah yang dikandungnya. Angin berhenti. Suasana hening. Lingkaran garam pecah sempurna, menyisakan aku yang terduduk di tengahnya. Dengan jari berdarah dan air mata menetes, Mbah Parni menghampiriku. "Kamu sudah memutus rantainya. Tapi
Tapi apa? Dia akan tetap ada selama masih ada manusia yang bersedia bersekutu demi kekayaan. Aku mengangguk pelan. Dan saat aku berjalan pulang pagi itu, aku sadar ini bukan akhir. Ini hanya bab baru. Karena dari jauh, di tepi desa, aku melihat seorang bocah laki-laki berdiri memandangi pohon randu. Di tangannya tergenggam selembar kain hijau kecil. Aku menghampirinya pelan. "Nak, dari mana kamu dapat kain itu?" tanyaku. Anak itu menoleh, matanya hitam pekat, tanpa ekspresi. "Dikasih bapak. Buat mainan," jawabnya lirih. "Bapakmu siapa?" "Pak RW." Hatiku seketika mencelos. Sepeninggal kepala desa Wiryo yang tewas dalam ritual malam purnama itu, warga mengira semua sudah selesai. Tapi ternyata ada pewaris baru, dan aku seharusnya sadar dari awal bahwa Samsul Warto, putra dari Dukun Warto, si pemanggil kolor ijo, tidak pernah benar-benar menghilang dari lingkaran ini. Sebaliknya, dia menunggu. Diam-diam, aku kembali menemui Pak Marto, kini menjabat sebagai penjabat sementara kepala desa. "Saya sudah mencurigai Samsul sejak lama," katanya sambil menghela napas. "Tapi tak punya bukti." Dia pintar menyembunyikan niatnya. "Dia pewaris darah Warto. Mungkin dialah yang mulai memanggil kolor ijo lagi," jawabku. Pak Marto mengangguk. "Tapi kamu sudah membakar kain pemanggilnya." "Ya, tapi mungkin dia sudah membuat kain baru, atau perjanjiannya memang belum benar-benar berakhir." 2 hari setelah kejadian itu, berita mengerikan kembali datang. Seorang siswi SMP bernama Tari ditemukan tak sadarkan diri di dekat pematang sawah. Aku bergegas ke rumahnya. Tari masih lemas, dengan tubuh menggigil. Ibunya menangis di sudut ruangan. "Dia hilang semalaman, Mbak. Kami kira diculik." Tapi Tari. Pagi, dia diketemukan petani. Bajunya robek dan suaranya tercekat. Celana dalamnya hilang. Dadaku terasa sesak. Tari mengerang lirih dari atas tempat tidur. Matanya terbuka sebentar, dan hanya satu kalimat yang ia bisikan, "Dia pakai kain hijau." Semua orang panik. Desa yang baru saja tenang, kini kembali dalam bayang ketakutan. Dan yang lebih menyeramkan, satu persatu, warga mengaku melihat sosok kolor ijo melompat di atap rumah mereka saat malam hari. Aku tahu, ini bukan mimpi buruk massal. Ini adalah kebangkitan kedua. Dan pusat dari semua ini, Samsul. Aku menemuinya lagi. Kali ini dengan wajah terbuka. Berhenti. "Aku tahu siapa kamu. Kamu anak Warto. Kamu pewaris pesugihan." Samsul hanya tersenyum, duduk santai di kursi kayu. "Semua ini demi kesejahteraan desa." "Kamu pikir uang bantuan desa datang dari mana? Kau tumbalkan anak-anak perempuan," teriakku. Dan sebagai balasannya, ratusan warga hidup perut kenyang. Rumah direnovasi, jalan diaspal, keadilan. I Lucy Rini. Aku menggenggam ponselku erat. "Aku sudah menghubungi polisi. Mereka akan kesini." Ia tertawa kecil. "Kalau kamu pikir hukum negara bisa melawan perjanjian darah, kamu salah besar." Malam itu, aku menginap di rumah Tari. Ibunya minta tolong agar aku menjaganya. Insiden itu, Tari sering mengigau, menyebut nama-nama aneh, dan kadang menangis tanpa suara. Sekitar pukul 2 dini hari, aku mendengar suara berdesis dari loteng. Aku naik pelen-pelen, membawa senter kecil. Saat membuka pintu loteng, bau amis langsung menyeruak, dan di pojok loteng, aku melihatnya. Seseorang duduk membelakangi, mengenakan kain hijau panjang, tubuhnya membungkuk, dan tangannya mencakar-cakar dinding. Aku berusaha menahan napas, tapi senterku tergelincir. Cahaya menyorot wajahnya. Wajah Samsul. Tapi matanya bukan mata manusia. Matanya bersinar kehijauan,
Lidahnya menjulur seperti reptil, dan mulutnya menyeringai lebar sambil berbisik, "Satu lagi. Cukup satu lagi. Darah gadis suci, dan aku abadi." Aku berlari turun, menutup pintu loteng, dan mengunci dari luar. Pagi harinya, aku dan Pak Marto mengumpulkan beberapa warga terpercaya. Kami tunjukkan bukti. Kain hijau baru yang kutemukan di loteng, rekaman suara Samsul dari ponselku, dan laporan medis Tari. Warga mulai terbagi. Ada yang ketakutan dan memilih diam. Ada yang marah dan ingin menyerbu rumah Samsul. Namun, malamnya semuanya menjadi tak terkendali. Samsul menghilang. Rumahnya kosong. Tapi di halaman rumahnya terdapat sesajen segar, bercampur darah ayam dan rambut manusia. Dan di dinding luar rumahnya, seseorang menulis dengan darah, "Purnama berikutnya, tumbal terakhir. Yang kau lindungi akan diambil, Rini." Aku menatap tulisan itu lama. Samsul sudah memilih targetnya. Dan target itu adalah Tari. Karena hanya dia satu-satunya gadis muda perawan yang masih selamat dari teror ini, Mbah. Parni yang selama ini dirawat karena kerasukan, akhirnya siuman. Ia memanggilku dan Pak Marto. Tidak cukup hanya membakar kain atau membunuh manusianya, katanya lirih. Selama akar perjanjiannya belum dihancurkan, kolor ijo akan selalu kembali mencari tumbal. Lalu apa akarnya? Ayemet lalu berkata, "Kita harus membongkar makam Warto. Di dalamnya ada pusaka pemanggil, batu jiwa tumbal yang mengikat kolor ijo pada garis darah keturunannya." Malam itu, aku, Pak Marto, dan 5 warga lainnya menuju makam Warto, sebuah kuburan kecil tersembunyi di tengah hutan bambu yang sudah ditinggalkan. Kami menggali dengan tangan gemetar, keringat dingin membanjiri wajah, hingga akhirnya peti kayu tua ditemukan. Saat dibuka, isinya bukan tulang belulang, tapi kain hijau utuh yang membungkus sebuah batu bulat kehitaman sebesar kepala manusia. Dengan urat-urat merah di permukaannya, batu jiwa, Mbah Parni menggenggamnya dengan kain putih. Kalau kita hancurkan ini, kolor ijo akan kehilangan tubuhnya. Tapi dia akan datang malam ini. Benar saja, belum genap 1 jam. Kabut tebal menyelimuti desa. Angin kencang merobohkan pagar-pagar bambu. Suara auman terdengar dari langit dan dari arah pematang sawah. Kolor hijau muncul, namun kali ini lebih besar. Tubuhnya berubah, bercabang seperti akar pohon, dan matanya ada 4. Ia datang menuntut, "Berikan tumbal terakhir. Berikan darah gadis suci, atau semua akan kau telan." Tari yang saat itu berada di rumah Mbah Parni mulai kerasukan. Tubuhnya melayang, dan dari mulutnya keluar suara ganda, "Aku datang untuknya." Aku tak punya pilihan. Aku menggenggam batu jiwa, mengangkatnya tinggi, lalu membantingnya sekuat tenaga ke tanah, tepat di tengah lingkaran doa yang sudah dibuat Mbah Parni atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Aku putuskan perjanjianmu. Batu itu retak. Suara jeritan keras mengguncang desa. Tanah berguncang. Pohon-pohon berjatuhan. Kolor ijo menjerit. Tubuhnya mengelupas seperti lumpur membusuk. Hingga akhirnya ia meledak dalam cahaya hijau menyilaukan. Dan hening, Tari jatuh, pingsan. Tapi ia selamat. Kami semua terduduk di tanah, menangis, bukan karena takut, tapi karena akhirnya, setelah puluhan tahun, teror itu berakhir. Atau begitulah yang kami kira. Karena keesokan harinya, saat aku bersiap kembali ke Surabaya, seorang anak kecil datang padaku sambil tersenyum. Ia mengulurkan tangan kecilnya. "Ini buat Mbak Rini," katanya. Dan di tangannya selembar kain hijau, masih basah, masih ya, denyut seperti nadi. Seolah benda itu hidup, aku kembali ke rumah Mbah Parni. Matanya langsung membelalak ketika melihat kain itu.
Ini bukan kain sembarangan, bisiknya. Ini kelahiran baru. Kolor hijau tidak mati. Ia hanya terlepas dari ikatannya. Apa maksudnya? Dulu ia terikat pada darah Warto, pada tubuh manusia. Tapi kini, setelah batu jiwanya hancur, dia bebas. Dia bisa menempel pada siapapun, pada anak kecil, pada orang dewasa, bahkan pada benda. Tubuhku gemetar. Jadi, siapapun bisa menjadi wadahnya. Ya, terutama mereka yang bersedia menukar ketakutan dengan kekuatan. Sementara desa mulai kembali normal, aku memilih tinggal lebih lama. Bukan untuk mencari berita, tapi untuk memastikan satu hal. Kolor hijau tak kembali. Tapi itu ternyata lebih sulit dari yang kubayangkan. Karena tak lama setelah itu, Tari menghilang. Ibunya histeris. Pintu rumahnya terkunci dari dalam, tapi jendela terbuka. Dan di atas ranjangnya tersisa hanya baju sekolah, setangkai bunga melati, dan secari kertas bertuliskan satu kata. Sudah waktunya. Warga kembali panik. Pak Marto mengadakan pertemuan darurat. Kita pikir semuanya sudah selesai, katanya. Tapi ternyata kita hanya memutus tubuhnya. Jiwanya masih gentayangan. Mbah Parni menambahkan, kalau kita biarkan dia tumbuh liar, kolor hijau bisa menjadi lebih dari sekadar hantu. Ia bisa menjadi keyakinan, menjadi kepercayaan baru. Dan ketika manusia mulai menyembah rasa takut, maka makhluk itu akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Aku mencoba menelusuri jejak Tari. Hingga akhirnya, aku menerima surat dikirim tanpa nama pen. Di dalamnya hanya ada foto Tari, berdiri di depan gua gelap dengan senyum kosong di wajahnya. Di belakang foto itu tertulis, dia memilih dan dia suka rasa kuasa. Aku tahu tempat di foto itu, Gua Pegat, tempat konon dulu Warto membuat perjanjian pertamanya. Aku pergi ke sana sendiri, membawa kamera dan senter. Tak ada sinyal, tag, edos, hanya deru angin dan bisikan pepohonan. Di dalam gua, aku mencium bau amis khas itu lagi, bau kolor hijau. Langkahku terhenti saat mendengar suara pelan. Mbak Rini. Aku menoleh cepat. Tari berdiri di mulut gua, tapi bukan dirinya. Yang dulu, matanya kosong, tangannya menggenggam kain hijau, dan dari tubuhnya menguar kabut tipis kehijauan. Aku tak takut lagi, katanya. Karena sekarang, aku yang memilih. Tari, sadar, ini bukan kamu. Ini bukan jalanmu. Ia tertawa pelan. Aku hanya anak yang diabaikan, Mbak. Tapi, Jia Kolorishu. Dia melihatku. Dia memberiku kekuatan. Sekarang aku tak akan jadi korban. Aku akan jadi pengendali. Dari balik tubuhnya, kabut hijau mulai berubah bentuk, menyerupai sosok besar, tinggi, dan mengerikan. Tapi kali ini berwajah Tari. Lihat, Mbak, dia bukan lagi monster. Dia bagian dari aku sekarang. Aku berlari, menabrak dinding gua, mencoba mencari jalan keluar. Tapi suara itu terus mengikutiku. Perempuan, suci, tidak perlu diserahkan. Cukup dikorbankan oleh diri mereka sendiri. Aku terjatuh di tanah. Di tanganku, kamera retak. Tapi lensanya merekam. Tari menyatu dengan kabut. Wajahnya terbelah dua, separuh anak, separuh iblis. Dan sebelum aku pingsan, satu kalimat terpatri jelas di udara, kisah ini belum berakhir. Karena manusia tak pernah berhenti takut. Aku terbangun di rumah Mbah Parni. Kata orang, aku ditemukan. Warga 2 hari kemudian, di dekat gua, dengan tangan penuh goresan dan mata melotot kosong. Aku gagal? Tanyaku pelan. Mbah Parni menggeleng. Belum? Kamu belum selesai? Aku menatapnya. Aku bukan jurnalis lagi, Mbah. Aku cuma saksi, korban. Justru karena kamu saksi, kamu harus bercerita.
Itu sebabnya aku menuliskan semua ini, merekamnya, mempublikasikannya, agar kalian tahu bahwa kolor hijau bukan mitos, bukan legenda murahan dari masa lalu, tapi perjanjian. Perjanjian antara manusia dan rasa takut. Selama masih ada orang yang mau kaya dengan cara mudah, selama masih ada jiwa yang haus kuasa, maka makhluk itu akan terus hidup. Ia bisa masuk lewat jendela, lewat mimpi, atau lewat layar tempat kalian menonton ini sekarang. Dan bila suatu malam kalian mendengar suara di jendela, tok, 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 jangan buka, jangan lihat keluar, dan jangan pernah sekalipun menyentuh kain hijau yang tiba-tiba muncul di dekat kalian, karena bisa jadi dia sedang memilih kalian sebagai target berikutnya. Dan cerita pun tamat.